Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan jenjang MTS, mata kuliah perkembangan peserta didik, dengan dosen pengampu Dr. Dewi Justitia, MPD. Di sini kami ingin melakukan observasi serta wawancara terkait perkembangan peserta didik untuk memenuhi tugas akhir semester. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Kania Agustina dari mahasiswi Universitas Negeri Jakarta bersama rekan saya Azhar Jayanti. Oke, di sini kami memiliki dua narasumber. Boleh diperkenalkan dulu, Bapak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bimawan, biasa dipanggil Pak Bima. Di sini saya di MTS 16 mengajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Boleh Ibu memperkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Parakitri, saya mengajar mata pelajaran IPA. Oke, baik, terima kasih ya Ibu dan Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai perkembangan peserta didik ya Bapak. Jadi boleh kita mulai aja kali ya. Pertanyaan pertama itu gimana sih metode pembelajaran yang paling efektif menurut Bapak atau Ibu untuk meningkatkan pemahaman, motivasi, dan keaktifan siswa MTS? Boleh Bapak dijawab. Baik, terima kasih. Saya kira metode yang tepat adalah kita melihat dari basis siswanya sendiri. Bisa juga dimulai dengan memberikan suatu proyek kepada siswa agar siswa bisa mendapatkan suatu masalah, fakta nyata, kemudian bisa mempelajari dan mencari apa solusi dari masalah yang didapat dari siswa tersebut. Jadi kemudian proyek tersebut mereka bisa dapat diskusikan, kemudian bisa dilaporkan kepada guru dan dipresentasikan di kelas di depan teman-temannya. Bisa dilakukan tanya jawab juga untuk mencari mana yang terbaik solusi dari permasalahan tersebut di kelas tersebut. Demikian saya rasa. Ibu, boleh Ibu dijawab. Dan melengkapinya kalau metode paling efektif, sebenarnya metode paling efektif kalau dibilang paling nggak ada yang lain, karena setiap materi itu kan punya karakteristik yang berbeda. Setiap anak punya karakteristik juga yang berbeda. Jadi kita nggak bisa menerapkan satu metode. Metode A mungkin akan sangat cocok untuk materi A, tapi tidak cocok untuk materi B. Sangat cocok diterapkan di kelas A, tetapi mungkin tidak cocok diterapkan di kelas B. Tapi secara umum memang benar. Jadi kalau kita mau materi itu memang efektif, metodenya itu efektif, maka harus menyentuh rasa ingin tahu peserta didik itu. Jadi gimana kita menstimulasi dan membawa anak itu merasakan langsung pembelajaran. Ya, baik, kita masuk pertanyaan kedua ya Bapak dan Ibu. Pertanyaan kedua adalah strategi apa yang digunakan untuk menciptakan suasana kelas yang membuat siswa berani bereksplorasi dan juga tidak takut tersalah. Boleh Bapak dulu. Baik, karena di satu kelas itu siswa kan bermacam-macam karakter ya kan, bermacam-macam sifat ya kan, bermacam-macam keinginan. Jadi kita petakan dulu siswa tersebut itu sebenarnya apa sih yang diinginkan, yang mereka nyaman di dalam kelas itu. Jadi tentu tidak sama kan antara siswa. Nah, tentunya dengan demikian kita bisa lihat nih berapa yang paling banyak. Misalkan ada yang senangnya melihat visual gitu kan. Ada juga yang senangnya dia banyak melakukan gitu. Jadi kita tidak tergantung juga kita ambil materi apa yang mau kita sampaikan. Jadi kita lihat di situ sehingga mana kita cari yang paling nyaman buat siswa, sehingga siswa juga bisa mudah menangkap menerima materi. Misalkan banyak siswa yang lebih senang dengan visual ya, maka kita buat pembelajaran tersebut dengan visual gitu, Lebih menarik lagi. yang lebih menarik buat siswa tersebut, sehingga siswa tersebut bisa lebih fokus, bisa lebih menerima materi-materi yang diberikan. Mungkin demikian. Untuk Ibu, strategi itu harus menimbulkan minat siswanya bagaimana, ya itu tadi balik benar kata Pak Bima, jadi harus mengelompokkan anak, jadi dan menggunakan strategi yang jangan monoton. Jadi jangan sampai anak membaca kalau Bu Ibu ini pasti yang dipakai ini gitu. Jadi bagaimana di situ harus ada, kalau emang harus praktek berarti ya memang harus pakai praktek. Kalau memang harus nyetel video untuk lebih jelas, berarti memang harus pakai video. Jadi lihat materinya itu apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Pertanyaan ketiga ya Bapak Ibu, gimana sih apresiasi apa yang Ibu berikan atau Bapak berikan kepada siswa biar motivasi belajar siswa tuh lebih berkembang dan lebih positif lagi? Baik, tentunya
kita harus memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dicapai oleh siswa tersebut. Bila siswa tersebut telah mencapai apa yang tujuan dari pembelajaran tersebut, ya kita harus beri apresiasi, baik kita berupa pujian, mungkin bila harus ada hadiah gitu, walaupun hadiahnya tentu misalkan juga yang buat merangsang agar siswa tersebut makin lebih mau belajar lagi gitu. Yang jelas kita harus selalu memberikan motivasi pada siswa agar siswa bisa terus menerima materi-materi yang diberikan dari tujuan pembelajaran tersebut. Dia berusaha sehingga apa yang dicapai tersebut ya harus kita apresiasikan gitu. Kita Oke, memberikan apresiasi ya pasti diberikan ya. Pujian itu memang harus diberikan. Nah, selain pujian, kalau kita ingin memberikan tadi koreksi ya, kalau nggak salah. Memberikan koreksi, silakan memberikan koreksi. Tetapi sebelum memberikan koreksi itu kita harus lihat dulu kelebihan anaknya apa. Baru setelah itu koreksi dengan bahasa yang bagus, jangan sampai menjatuhkan anak, tetapi bagaimana bahasa itu bisa dengan koreksi itu anak ingin menjadi lebih baik lagi, memotivasi anak supaya lebih baik lagi. Oke, kita masuk ke pertanyaan 4 ya Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu mengidentifikasi dan menangani perbedaan kemampuan dan emosi serta perilaku siswa dalam proses pembelajaran sedang berlangsung? ya mengidentifikasi tentang emosi siswa, ya kan dalam satu kelas itu ada berbagai macam sifat karakter siswa ya, tentu emosinya juga berbeda-beda. So, itu tadi kita harus bisa memetakan siswa ini apa dan bagaimana, ya kan, emosinya seperti apa, dan kita tentunya kan kita sebagai guru punya basic tentang psikologi ya, bagaimana kita menangani karakter macam-macam sifat dan emosi dari siswa tersebut. Jadi dengan demikian setelah kita mengetahui siswanya seperti apa, kita tentunya bisa mencari cara bagaimana menangani siswa tersebut. Bila memang ada suatu emosi yang terlalu berlebihan, harus bagaimana, atau mungkin ada bimbingan lagi yang lebih khusus, ya kan, agar mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk Ibu, ya itu mengelompokkan apa siswa berdasarkan, kita pasti guru itu punya si A bagaimana, si B, oh di kelas ini yang karakternya seperti ini A, B, C, D, itu pasti ada ya, setiap guru pasti, karena kita bersinggungan langsung dengan anak, itu dengan sendirinya kita akan mengetahui bagaimana karakter anak. Nah itu memang penanganannya nggak bisa semua anak disamaratakan, jadi tergantung dari tipe-tipenya anak bagaimana. Terus kalau memang perlu dikonsultasikan, yang jelas harus ada kerjasama antara guru dengan orang tua di rumah. Jadi kalau memang anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih, ya itu kita harus bekerja sama. Kita nggak mungkin sendiri aja, nggak mungkin. Jadi harus di rumah dia bagaimana, dan juga bersama dengan kalau kita kan guru mapel ya, itu sama guru BK-nya juga. Jadi dilibatkan, karena biasanya kalau guru BK itu kan mengikuti anak dari, biasanya ya kalau di sini ya, mengikuti anak dari kelas 7, 8, 9. Jadi ketika anak itu di kelas 8 sudah tahu lah, berarti guru BK-nya kan udah tahu nih kelas 7-nya bagaimana ini anak. Sementara kalau kita guru mapel mungkin baru bertemu kan. Jadi selain itu ya namanya kita guru ya banyaklah mencari informasi tentang peserta didik itu. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak Ibu sendiri, tantangan perkembangan apa yang paling sering dialami siswa ITS saat ini dan bagaimana cara sekolah mengatasinya? Baik, untuk saat ini tentunya kan media informasi itu sudah sangat mudah didapat ya oleh kita semua, apalagi siswa. Siswa mungkin kalau kami di sekolah membuat satu aturan memang agar bisa menangkal tersebut, tidak diperkenankan membawa handphone ya. Kalaupun ada memang harus membawa misalkan untuk ulangan atau apa, itu ditata dengan baik, dikumpulkan dulu, jadi pada waktu pembelajaran dibagikan. Tapi kan di luar dari pembelajaran sekolah kita nggak tahu ya siswa seperti apa ya, apa di rumahnya main HP terus atau bagaimana. Sementara informasi-informasi sekarang mudah diterima gitu. Nah itulah tantangan kita sekarang ya, terutama apalagi di generasi muda ini, terutama untuk mental mereka, untuk akhlak tingkah laku, itu yang benar-benar jadi tantangan kami. Makanya ya kita juga harus mempersiapkan diri nih sebagai guru bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Nah itu dia tadi, bila terjadi ada hal anak yang terlalu mudah menerima sehingga tingkah laku mereka juga berbeda, itulah harus penanganan khusus. Kita bekerja sama dengan orang tuanya, kita bekerja sama dengan guru BK-nya gitu, dan sama guru yang lain. Nah itu dengan wali kelasnya, itulah yang mungkin bisa kita tangani saat ini. Ya Bu, tantangan terbesarnya pasti adalah bersumber dari
handphone. Karena kita nggak memungkiri lah itu. Nah, apalagi yang namanya sekarang pornografi, porno aksi ya, itu kayaknya udah kita buka handphone aja, kadang kita nggak mau buka ada aja itu iklannya ya. Dan itu apalagi saya ya mata pelajaran apa maksudnya ketika anak menanyakan, kadang belum seusianya dia sudah menanyakan hal-hal yang waduh ini kok anak sekarang ya gitu. Nah itu adalah bagaimana kita menyinkronkan kematangan emosional dia dengan yang jelas norma yang berlaku dan agama. Karena kalau nggak kayak gitu nggak ada filternya. Terus yang kedua adalah pembulian. Pembulian itu kadang kita maaf ya, anak generasi sekarang itu dibilangnya apa? Generasi apa sih? Lembek banget kan. Jadi kalau sedikit-sedikit dia akan cepat merasa tersinggung. Nah itu yang kita harus, sementara kan di luar itu kadang apa ya, dunia itu kejam, nggak sebaik yang ada di handphone, nggak semuanya tuh mudah gitu. Nah itu bagaimana anak menata emosi anak, jangan sampai apa-apa sedikit-sedikit ngambek, sama jangan apa-apa membuli. Itu karena pembulian itu berdampaknya sangat besar ya, baik itu apa namanya dari pembulian itu anak bisa ya, kita lihat aja dengan generasi sekarang yang lembek terus dibully, itu banyak anak-anak yang akhirnya jalan pintas kan. Nah itu jangan sampai salah. Oke, di sini kami memiliki 2 responden nih dari siswi MTS 16 Negeri Jakarta. Di sini boleh kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Nasya Bila Nandita Putri sebagai Ketua MPK di MTS Negeri 16. Nama saya Bagas Ataya Putra Destianto sebagai Ketua OSIS MTS Negeri 16 Jakarta. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya nih untuk ditanya-tanya mengenai pertanyaan perkembangan peserta didik. Langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya? Ya. Oke, pertanyaan pertama ini, metode pembelajaran seperti apa sih yang ngebuat kalian tuh lebih mudah memahami materi dengan efektif di kelas? Gitu. Kalau mungkin jawaban dari aku itu ya active recall dan suka nanya-nanya gitu ke guru-guru gitu Kak. Sekitarnya itu jangan berisik kelasnya biar fokus gitu, fokus dan bisa mengerti juga gitu sih dari aku. Berarti Kalau menurut saya ya sering-sering tanya, sering-sering baca juga dari buku, dan juga butuh ketenangan untuk mendalami materi yang kita pelajari. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua itu, bagaimana sih perasaan kalian selama belajar di sekolah dan apa yang membuat kalian tuh semangat atau kurang semangat? Yang membuat semangat itu kita setiap hari ketemu teman-teman, asik main, belajar bareng, tawa bareng, bercanda bareng. Tapi kalau kurang semangat itu ya paling kalau banyak tugas atau gurunya kadang-kadang suka nyebelin. Dari saya sih mungkin begitu. Kalau menurut aku sih sama juga ya, bertemu teman-teman gitu, bermain gitu kan, bertawa-tawa bersama, mengerjakan kerja kelompok bareng-bareng gitu. Terus juga mungkin kalau yang bikin kurang semangat itu teman-temannya suka berisik gitu. Terus guru-gurunya suka miskomunikasi, tugas-tugasnya nggak jelas, nggak dikasih tahu arahnya kemana gitu. hilang arah ya? Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Jika kalian merasa bingung dengan minat dan cita-cita kalian saat ini, dukungan seperti apa yang kalian dapatkan dari guru-guru di sekolah ini? Kalau menurut kalau dukungan sih, kalau aku ya ditanyain lagi nih mau jelasnya kemana gitu kan, ditentuin dulu biar kita bisa nyari jalan keluarnya itu bareng-bareng gitu kan. Kalau menurut saya paling konsultasi ke bimbingan konseling, karena bimbingan konseling pasti akan memberikan jawaban yang menurut kita bisa menjadi arah kemana nanti kita akan pilih. Oke, baik. Dari hasil wawancara tadi, kita melihat bahwa pendidikan di MTS 16 adalah tentang kolaborasi dan adaptasi. Guru hadir bukan hanya untuk mengajar dengan metode yang beragam, tapi juga mengenali keunikan karakter dan gaya setiap belajar siswanya. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan tantangan mental generasi saat ini, sekolah menjadi benteng utama. Melalui pembiasan nilai agama, apresiasi, dan komunikasi yang terbuka, MTS 16 terus berkomitmen menciptakan ruang tumbuh yang aman, nyaman, dan berkarakter. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.